Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi, beberapa waktu lalu aku mulai serius merencanakan sesuatu yang sudah lama banget aku impikan. Berangkat umroh secara mandiri di tahun 2025. Bukan ikut travel, bukan ikut rombongan besar, tapi benar-benar aku urus sendiri dari nol. Jujur, awalnya aku agak ragu, apa aku mampu, apa nggak ribet. Tapi semakin aku pelajari, ternyata umroh mandiri itu bukan cuma mungkin dilakukan, tapi juga bisa jauh lebih fleksibel dan hemat. Nah, dari semua hal yang harus disiapkan, mulai dari akomodasi, itinerary, sampai urusan visa, ada satu hal yang langsung bikin aku mikir keras, tiket pesawat. Ini biasanya jadi komponen biaya terbesar, dan aku tahu banget, kalau berhasil dapat tiket murah, biaya umroh mandiri bisa turun drastis. Di momen itu, aku mulai cari-cari tips, nonton banyak pengalaman orang lain, terus nyoba satu persatu website pembanding harga. Dan akhirnya, aku nemuin cara yang menurutku paling praktis, paling lengkap, dan paling mudah dipahami. Terutama buat pemula, pakai Skyscanner. Dari situ, perjalanan umroh mandiri ini mulai terasa mungkin. Mulai ada harapan bahwa aku bisa dapat tiket murah, nyaman, dan cocok dengan rencana keberangkatanku. Jadi, lewat video ini, aku mau berbagi pengalaman aku secara jujur dan lengkap. Siapa tahu bisa bantu teman-teman yang punya mimpi yang sama. Waktu pertama kali aku mulai riset untuk umroh mandiri, jujur aja aku agak bingung harus mulai dari mana. Harga tiket itu kan naik turun terus, dan kalau salah pilih tanggal atau maskapai, bisa-bisa budget langsung jebol. Nah, dari situlah aku akhirnya ketemu satu platform yang menurutku benar-benar wajib dipakai kalau mau umroh mandiri, Skyscanner. Aku suka banget sama Skyscanner, karena tampilannya sederhana dan gampang banget dipahami. Begitu masuk, kita tinggal pilih perjalanan return, PP, lalu aktifkan flexible dates. Dari situ, Skyscanner langsung nunjukin harga tiket dari berbagai maskapai dalam bentuk kalender. Jadi, kelihatan jelas hari mana yang murah dan hari mana yang melambung. Kita seperti dikasih peta harga lengkap dalam satu layar. Yang bikin aku makin yakin pakai Skyscanner adalah fitur membandingkan harga dari berbagai kota keberangkatan. Kadang tiket Jakarta mahal, tapi ternyata dari Medan atau Surabaya jauh lebih murah. Semua itu bisa kelihatan dalam hitungan detik. Menurutku, buat kamu yang pengen umroh mandiri tanpa ribet, Skyscanner itu ibarat sahabat yang selalu ngasih tahu, ini loh harga terbaik hari ini. Tinggal sabar sedikit ngulik-ngulik tanggal, insya Allah bisa dapat tiket yang hemat dan pas dengan jadwal yang kamu mau. Waktu pertama kali cari tiket umroh mandiri, aku benar-benar fokus buat nemu harga yang paling masuk akal. Soalnya kan, tiket pesawat itu biasanya jadi komponen biaya terbesar. Jadi aku buka Skyscanner dan di situ aku mulai ngulik satu persatu fitur yang ternyata sangat membantu. Pertama, aku pilih mode return atau PP supaya jelas berapa total biaya pulang pergi. Lalu aku aktifkan fitur flexible dates. Nah, disinilah mulai kelihatan bedanya. Dengan fitur ini, kita bisa lihat harga tiket per bulan bukan cuma per hari. Hasilnya, aku langsung nemu bahwa di bulan-bulan tertentu, terutama di luar musim liburan dan Ramadan, harga tiket jauh lebih murah. Contohnya, waktu aku cek untuk bulan November, ternyata rute Jakarta Dammam cuma sekitar 6,5 juta PP. Bahkan, kalau kita mau lebih fleksibel, harga perharinya bisa lebih rendah lagi. Ada hari tertentu yang menunjukkan tiket sekitar 4,3 juta sekali jalan, yang artinya kalau dijadikan PP, totalnya bisa mendekati angka 6 jutaan. Kuncinya cuma satu, fleksibel. Aku bolak-balik cek tanggal, pindah kota keberangkatan, bahkan bandingkan rute ke Jeddah dan Madinah. Dan dari situ aku sadar, cari tiket umroh murah itu bukan soal keberuntungan, tapi soal sabar ngulik tanggal dan rute. Menurutku, sangat penting buat kalian ketahui sebelum memutuskan beli tiket murah untuk umroh mandiri. Jadi, waktu aku lagi berburu tiket di Skyscanner, aku banyak menemukan harga yang kelihatannya sangat menggiurkan. Bahkan ada yang jauh lebih murah dibandingkan tiket reguler. Tapi setelah aku cek lebih dalam, ternyata banyak dari tiket murah itu menggunakan sistem yang namanya self-transfer.
Self-transfer ini artinya seluruh proses perpindahan pesawat selama transit, mulai dari turun pesawat, ambil bagasi, pindah terminal, sampai check-in lagi ke penerbangan berikutnya, semua harus kita lakukan sendiri tanpa bantuan maskapai. Kedengarannya sepele, tapi waktu aku bayangkan prosesnya, apalagi kalau lagi membawa koper besar untuk umroh, rasanya kok agak ngeri juga ya. Belum lagi waktu transitnya seringkali sangat panjang. Ada satu rute yang aku temukan, perjalanan totalnya mencapai 29 jam. Itu pun harus melewati beberapa negara seperti Singapura, India, Bahrain, baru akhirnya tiba di Jeddah. Kalau tujuannya liburan mungkin masih bisa ditoleransi, tapi untuk perjalanan umroh yang kita butuhkan justru kondisi fisik yang fit dan tenaga yang cukup untuk beribadah nantinya. Selain itu, self-transfer juga lebih berisiko kalau waktu transitnya mepet. Misalnya cuma 1 jam 30 menit, kita masih harus keluar imigrasi, ambil bagasi, masuk lagi, dan check-in ulang. Bayangin kalau ada antrean panjang sedikit saja, bisa-bisa kita ketinggalan pesawat berikutnya. Makanya, walaupun tiket self-transfer lebih murah, menurutku penting banget untuk mempertimbangkan kondisi fisik, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kalian. Umrah itu ibadah, bukan sekedar jalan-jalan. Jadi, pastikan tenaga kalian tidak terkuras sebelum sampai di Tanah Suci. Setelah berhari-hari ngulik Skyscanner, akhirnya aku mulai paham pola harga tiket umroh. Di titik ini, aku sadar bahwa tiket yang benar-benar ideal itu bukan cuma soal murahnya, tapi juga soal kenyamanan perjalanan. Karena mau tidak mau, perjalanan ke Tanah Suci itu melelahkan, dan kalau dari awal kita sudah remuk karena transit berhari-hari, ibadahnya nanti bisa kurang maksimal. Makanya, setelah coba berbagai kombinasi tanggal dan kota, aku akhirnya nemu format tiket yang menurutku paling pas. Transit 1 kali saja dengan durasi perjalanan cuma 12-14 jam. Ini jauh lebih manusiawi dibanding pilihan-pilihan murah yang transitnya bisa sampai 25-30 jam dengan self-transfer yang ribet. Harga tiket ideal ini biasanya ada di kisaran 7-9 juta rupiah PP, tergantung bulan dan maskapainya. Menurutku, ini harga yang masih masuk akal banget, apalagi kalau mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan bagasi. Apalagi bagi jamaah yang berangkat bareng orang tua, 1 kali transit itu jauh lebih aman dan minim risiko tersesat atau kejar-kejaran waktu antar terminal. Jadi pengalaman dari aku, jangan buru-buru tergiur dengan harga paling murah. Lebih baik sedikit tambah budget, tapi perjalanan lebih tenang, ibadah lebih fokus, dan kondisi fisik juga lebih terjaga setibanya di Tanah Suci. Ini investasi kenyamanan yang menurutku sangat layak. Salah satu fitur yang menurutku paling seru dan benar-benar membuka wawasan waktu pertama kali pakai Skyscanner adalah Multi-City. Awalnya aku pikir fitur ini cuma buat orang yang sering bisnis trip. Ternyata justru cocok banget buat kita yang mau umroh sekalian jalan-jalan. Jadi waktu itu aku pengen banget setelah selesai umroh lanjut refreshing sebentar di negara terdekat. Nah, dengan Multi-City, aku bisa ngatur rute perjalanan sesuai keinginan sendiri. Contohnya, rute yang aku coba waktu itu adalah Jakarta, Jeddah, Kuala Lumpur, Jakarta. Ini enak banget karena aku bisa fokus ibadah dulu di Jeddah dan Madinah, baru setelah itu mampir sebentar ke Kuala Lumpur buat santai sebelum balik ke rumah. Hasil pencarian Multi-City ini langsung nunjukin total biaya 3 penerbangan sekaligus. Waktu aku cek, totalnya sekitar 10-11 jutaan. Dan itu menurutku cukup worth it karena bisa dapat 2 pengalaman sekaligus, ibadah dan liburan ringan. Yang perlu diingat, fitur Multi-City ini nggak bisa menampilkan kalender fleksibel seperti pencarian biasa. Jadi, aku harus cek harga one way satu persatu dulu untuk dapat tanggal termurah, baru aku gabungkan di menu Multi-City. Tapi begitu ketemu tanggal yang pas, hasilnya benar-benar memuaskan. Perjalanannya lebih seru, lebih fleksibel, dan yang paling penting, lebih hemat. Nah, setelah aku menemukan tiket yang cocok dan harganya masuk di kantong, langkah berikutnya adalah proses pembelian. Banyak yang kira kalau kita beli tiket langsung di Skyscanner, padahal sebenarnya Skyscanner hanya platform pembanding harga, bukan tempat transaksi. Jadi, begitu kita pilih tiket yang kita mau, Skyscanner bakal mengarahkan langsung ke penyedia tiket, bisa ke Kiwi, Trip.com, Traveloka, Expedia, atau kadang ke website maskapai aslinya. Pengalaman aku pribadi, setiap platform ini tampilannya kurang lebih sama. Kita tinggal isi data penumpang, pilih metode pembayaran, lalu bayar. Tapi, ada satu hal penting yang sering banget dilewatkan orang, yaitu opsi asuransi. Awalnya aku juga ragu, perlu nggak sih ambil asuransi?
Tapi setelah banyak baca pengalaman orang yang gagal berangkat karena visa tidak terbit, aku akhirnya sadar kalau asuransi itu penting banget. Apalagi untuk umroh mandiri, kita sendiri yang menanggung semua risiko. Biasanya, penyedia tiket menawarkan beberapa jenis perlindungan. Asuransi refund 100% kalau batal berangkat, asuransi perubahan jadwal, asuransi proteksi bagasi. Menurutku, yang paling krusial untuk umroh adalah asuransi refund. Karena faktanya, banyak jemaah yang sudah beli tiket tapi visanya bermasalah di detik-detik terakhir. Kalau tanpa asuransi, tiket bisa hangus puluhan juta. Tapi kalau pakai asuransi, kita cukup bayar biaya tambahan. Memang nambah sedikit, tapi bisa menyelamatkan dana tiket sepenuhnya. Makanya aku sarankan, sebelum klik bayar, baca baik-baik detail asuransi. Pilih yang paling aman, terutama kalau jadwal keberangkatan kalian mepet atau proses visa belum jelas. Ini membuat perjalanan jauh lebih tenang. Nah teman-teman, itulah pengalaman pribadi aku selama berburu tiket umroh mandiri menggunakan Skyscanner. Jujur, awalnya aku juga sempat bingung dan sedikit takut salah pilih. Karena perjalanan umroh itu kan bukan perjalanan biasa. Tapi setelah mencoba sendiri, aku jadi sadar kalau kuncinya itu cuma satu, sabar ngulik dan teliti lihat detail. Mulai dari fleksibilitas tanggal, memilih rute yang paling masuk akal, sampai memastikan durasi perjalanan dan transitnya nggak bikin kita kelelahan sebelum tiba di Tanah Suci. Hal yang paling penting menurutku adalah jangan beli tiket mepet waktu, karena proses visa umrah sekarang jauh lebih ketat. Kalau tiket sudah dibeli tapi visa belum keluar, ya repot. Makanya aku sangat menyarankan untuk mempertimbangkan asuransi refund, supaya kalau ada hal tak terduga, tiket kalian tetap aman. Terakhir, jangan lupa bahwa umroh mandiri itu memang lebih murah dan fleksibel, tapi tanggung jawabnya jauh lebih besar. Jadi sempatkan waktu untuk riset, bandingkan harga, dan pilih maskapai serta jadwal yang benar-benar nyaman buat kalian. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang sedang merencanakan umroh sendiri. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya makin banyak orang yang terbantu. Insya Allah, perjalanan kalian diberkahi dan dimudahkan. Amin.